surga yang hilang di balik tirai Papua. Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk sumber daya alam seperti emas, tembaga, dan gas alam. Pada awalnya, kekayaan alam ini menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa Eropa yang ingin memperluas koloni mereka di wilayah Pasifik. Latar belakang sejarah Papua. Papua adalah salah satu wilayah paling timur di Indonesia, terletak di bagian barat Pulau Papua. Sejarah awal Papua melibatkan migrasi manusia dari Asia yang memasuki wilayah ini ribuan tahun yang lalu. Wilayah ini dihuni oleh berbagai suku dan budaya yang memiliki sistem sosial, kepercayaan, dan bahasa mereka sendiri. Kontak awal antara penduduk Papua dan dunia luar dimulai ketika pelaut-pelaut dari Eropa, terutama Belanda dan Spanyol, menjelajahi wilayah Pasifik pada abad ke-16. Namun, penetrasi Eropa ke Papua tidak signifikan pada periode awal ini, karena wilayah ini terisolasi dan memiliki geografi yang sulit. Penjajahan Belanda dan penjajah lainnya. Pada abad ke-19, Belanda mulai menunjukkan minat dalam ekspansi kolonialnya ke wilayah Papua. Mereka mengklaim bagian barat Papua sebagai bagian dari Hindia Belanda yang merupakan koloni mereka di Asia Tenggara. Pada tahun 1828, pemerintah Belanda mendirikan pemerintahan di wilayah ini dan mulai memungut pajak serta melakukan eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, bagian timur Papua, terutama wilayah Papua Nugini yang sekarang menjadi negara Papua Nugini, menjadi bagian dari wilayah kolonial Britania. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam pengaruh budaya, bahasa, dan sistem pemerintahan antara wilayah barat dan timur Papua. Selain Belanda dan Britania, wilayah Papua juga menjadi sasaran penjajahan oleh Jerman dan Jepang pada periode sebelum dan selama Perang Dunia II. Jepang secara singkat merebut Papua dari Belanda selama perang, namun setelah kekalahan Jepang, Belanda kembali mengambil kendali atas wilayah ini. Perjuangan kemerdekaan dan perebutan Papua. Setelah Perang Dunia II, semangat kemerdekaan merayap di banyak koloni di seluruh dunia, termasuk di wilayah Papua. Orang-orang Papua mulai menuntut kemerdekaan mereka dari penjajahan Belanda. Namun, Belanda bersikeras untuk mempertahankan kendali mereka atas wilayah tersebut yang mengakibatkan ketegangan antara penduduk asli dan pemerintah kolonial. Pada saat yang sama, Indonesia juga sedang berjuang untuk mencapai kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi Belanda menolak untuk mengakui kemerdekaan tersebut. Setelah Perang Gerilya yang berkepanjangan, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 setelah tekanan internasional yang meningkat. Namun, Papua tidak termasuk dalam kesepakatan kemerdekaan Indonesia dengan Belanda. Sebagai gantinya, Belanda mempertahankan kendali mereka atas Papua dan berencana untuk memberikan kemerdekaan kepada wilayah ini pada masa mendatang. Masuknya Indonesia dan perselisihan internasional. Pada awal 1960-an, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno mulai menekan Belanda untuk menyerahkan kendali atas Papua kepada Indonesia. Indonesia menganggap Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara mereka, merujuk pada konsep tanah air yang mempertahankan integritas wilayah Indonesia. Pada tahun 1961, Belanda dan Indonesia setuju untuk mengadakan plebisit Papua atau penentuan pendapat rakyat yang diawasi oleh PBB untuk menentukan status politik Papua. Namun, sebelum plebisit dilakukan, Indonesia melakukan operasi Trikora pada tahun 1962 yang merupakan upaya militer untuk merebut Papua dari Belanda. Dalam kesepakatan antara Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang dikenal sebagai Perjanjian New York pada tahun 1962. Belanda setuju untuk menyerahkan Papua kepada administrasi sementara PBB dan kemudian kepada Indonesia.
Papua secara resmi diserahkan kepada Indonesia pada tahun 1963 dan pada tahun 1969 dilakukan plebisit Papua yang dipandang kontroversial oleh banyak pihak. Kontroversi plebisit Papua. Plebisit Papua pada tahun 1969 diadakan di bawah pengawasan PBB, tetapi banyak yang mempertanyakan keabsahan dan keadilan proses tersebut. Sebagian besar karena terbatasnya partisipasi orang Papua dalam pemungutan suara, serta tuduhan intimidasi dan penindasan oleh pihak militer Indonesia terhadap pendukung kemerdekaan Papua. Hasilnya, mayoritas peserta memilih untuk bergabung dengan Indonesia, meskipun ada banyak keberatan dan kontroversi terkait dengan keabsahan hasil tersebut. Sejak itu, Papua menjadi bagian dari Indonesia dengan nama Irian Jaya dan kemudian Papua. Konflik dan perjuangan Papua modern. Setelah menjadi bagian dari Indonesia, konflik dan ketegangan terus berlanjut di Papua antara pemerintah Indonesia dan sebagian masyarakat Papua yang menuntut kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar. Konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan kekerasan masih menjadi masalah yang serius di wilayah ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani konflik di Papua, termasuk program pembangunan ekonomi dan sosial, serta pemberian otonomi khusus bagi Papua. Namun, masih ada ketegangan yang berlangsung dan banyak masyarakat Papua yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak diakui dan kepentingan ekonomi mereka diabaikan.